Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhajianto, asal instansi SMK Negeri 2 Wonosobo. Saya peserta pendidikan profesi guru kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan pada mata pelajaran Dasar Teknik Ketenagalistrikan kelas 10 dengan elemen alat ukur dan uji kelistrikan. Topik penggunaan multimeter untuk mengukur arus dan tegangan listrik DC. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, anak-anakku, ketemu lagi pada pagi hari ini di mata pelajaran Dasar Teknik Ketenagalistrikan untuk mapel DTK ya, terus elemen alat ukur dan alat uji kelistrikan untuk topik bahasan penggunaan multimeter. Baik, sebelum dimulai, oke, berdoa dulu silakan. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan berdiri semua. Selanjutnya Bapak akan mengaksen kehadiran kalian semua. Aldi Hardian, ya. Ali Fajarianto, Angga Dika Firsa Herlambang, Arya Putra Maheswara, Dana Hikmah Widianto, ada?
Damar Aji Saputro, Danar Aji Saputro, Fahmi Ramadhani, Farahlian Yaranti, baru keluar dulu ya. Indra Fadila Akbar, Muhammad Faisal Malik, Muhammad Al-Hafiz Al-Hafiz, Nurusifa Setiawan, Raihan, Septiani Dini Ramadhani, Piandro Marvan, Widi Purwoko, Zerlina Selana Tania. Selanjutnya cek kerapian, silakan kalau berdiri semuanya. Oke. Sudah rapi ya, silakan kembali. Nah, untuk awal ini Pak Nur mau mengadakan asesmen diagnostik ya, non kognitif untuk mengetahui kesiapan kalian dari atau secara psikis. Nah, silakan siapkan smartphone kalian ya untuk mengunjungi menti.com. Untuk kodenya ini 76767604. Sudah masuk semua? Udah, baik, masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Silakan kamu tulis. Bahagia. Ada lagi? Bahagia. Sangat bahagia, senang. Ya, bahagia, senang. Baik, saya lanjutkan. Non kognitif, sekarang kognitif. Pertanyaannya, dengan multimeter Anda dapat melakukan pengukuran apa saja? Ya, apa saja? Arus, tegangan. Untuk selanjutnya, jika kalian ingin mengetahui besaran tegangan listrik PLN pada stop kontak, itu bagaimana caranya? Ya, silakan. Multimeter, karena dengan multimeter kita bisa mengetahui berapa nilai tegangan AC pada stop kontak di rumah. Iya, betul. Terus berikutnya, jika ingin mengetahui lampu hias ya atau lampu tidur di rumah rusak atau tidak, itu alat apa yang digunakan? Ya, silakan. Multimeter. Aldi. Dengan multimeter kita bisa mengukur apakah ada tegangan yang mengalir ke lampu atau tidak. Dengan pengaturan pengukuran ke ohmmeter, kita juga bisa mengetahui kabelnya ada yang putus atau tidak. Oh ya, bagus. Nah, alat ukur yang digunakan pada bidang kelistrikan banyak macamnya ya. Ya, seperti kemarin kan ini kan minggu kemarin kan kalian sudah kita belajar tentang multimeter, berbagai macam alat ukur. Ada wattmeter, power meter, tester dan sebagainya. Pokoknya alat ukur dan uji kelistrikan. Nah, di sini pada pertemuan ini fokus kita akan terlebih dahulu dimulai dari multimeter. Ya, dari multimeter. Apa fungsinya? Ya, silakan Damar. Multimeter adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan AC atau DC, arus DC dan hambatan. Iya. Ya, berikutnya. Bagaimana cara mengukur tegangan dan arus listrik menggunakan multimeter? Ya, Farah, silakan. Dengan pengaturan saklar pengukuran dipilih tegangan DC atau AC, sedangkan pengukuran arus listrik multimeter dirangkai seri dengan beban dan saklar pengukuran diputar ke arah arus. Ya, bagus. Nah, selanjutnya Pak Nur di sini akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi setelah kegiatan KBM ini nanti diharapkan peserta didik dapat memahami fungsi multimeter, terus
menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan dan arus DC. Terus dapat memahami rangkaian seri dan paralel, karena nanti yang di rangkaian seri paralel itu adalah terkait dengan sumber tegangan berupa baterai, juga terhadap hambatannya. Terus peserta didik dapat merangkai seri paralel pada sumber listrik DC. Terus peserta didik dapat menjelaskan perbedaan rangkaian seri maupun paralel. Nah, teknik penilaiannya nanti ada penilaian sikap. Terus teknik penilaian berikutnya yaitu melalui pengetahuan. Ya. Pengetahuan nanti di akhir kegiatan ini ada tes tertulis melalui Google Form, ada bilangan ganda dan IC. Silakan nanti mengirimkan di sana. Nanti saya kirim linknya melalui WA. Terus penilaian keterampilan nanti selama proses, Pak Nur akan keliling menilai terkait dengan proses diskusi, terus proses pengukuran praktek, terus proses presentasi. Selanjutnya kalian akan memperhatikan sebuah video, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman. Di video kali ini kita sama-sama belajar semuanya ya untuk mengetahui tegangan dan arus dari baterai ini yang akan dirangkaikan secara paralel dan juga seri. Dan sekarang saya akan merangkaikannya dulu secara seri. Ini sudah dirangkai seri, positif dan negatif ditemukan seperti ini, disambungkan. Dan kalau dipanjangkan akan seperti ini. Dan akan didapati bahwa ini positif dan negatif di sini. Dan sekarang saya ukur dulu tegangannya dari rangkaian seri ini. Untuk arusnya menghasilkan 5,44 mA. Ini dikarenakan terpotong oleh lepas LED, dan lepas LED ini sekitar 20 mA. Yaitu tadi jumlah tegangan dan arus yang dihasilkan dari rangkaian baterai yang di seri. Jadi bila baterai dihubungkan secara seri maka akan menghasilkan tegangan dan arus yang tinggi. Baik, langkah selanjutnya kalian berikan komentar terkait video tadi. Silakan buka lagi menti.com ya. Ya, tentang arus listrik. Ya, video tadi menjelaskan tentang arus listrik, betul. Apalagi? Ya, tentang tegangan. Nah, setelah menuju menti, silakan sudah memberikan komentar, tugas diskusi praktek di sini. Lakukan analisis hasil pengukuran tegangan arus, baik itu tunggal dalam baterai masing-masing baterai ataupun secara seri paralel, ya, tegangan dan arus, dan dibandingkan dengan hukum Ohm. Oke, setelah ini bersama ketua kelas, nanti ketua kelas akan mengundi, silakan ada lotre. Nanti ada ini 1 sampai 5, nanti yang satu ngumpul, 2 ngumpul dan seterusnya. Silakan ambil satu-satu. Setelah dibuka nanti mengumpul. Nanti di sini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Sudah? Oke, kalau sudah silakan menuju ke kelompok masing-masing. Silakan 1 2 3 4 5. Ayo cepat. Silakan ketua kelas membagi LKPD masing-masing 1 sama untuk laporan masing-masing 2 lembar, ya, silakan. Narik tol, Mas. Ya, silakan langsung diskusikan. Langkah-langkahnya sudah ya. Apa sih yang akan dilakukan? Oke, kalau sudah silakan langsung ke pengukuran. Silakan. Langsung ke pengukuran. Ini sini. Ya. Ya, pastikan ya, ya.
Ya, mengukur tegangan ya. Ya, paralel. Tegangan, jangan kebalik. Berapa dibaca? 9 volt. Ya, tulis, dicatat. Ini ngukur apa? Tegangan, seri, satu-satu dulu ya. Oke, satu silakan. Batas ukur 10, cukup. Ya, batas ukur 10. Ya, batas ukur 10, min, ya. Berapa? Pakai skala 0 sampai 10. Ya, yang atas berarti yang paling atas. Antara 8 dan 10 itu 9. 9, berapa? Per strip itu berapa? Itu per strip. 2. Ya, berarti 9, baik. Ada pertanyaan silakan. Gimana? Mengukur seri. Ya, dengan hanya seri toh. Mengukur seri dengan R. Ya, dengan R. Jadi R yang mana nih ya? Ini ya. Ini pasang di mengukur seri. Seri berarti ini plus minus ya. Terus ini dengan merah, ini dengan hitam ini ya. Selesai? Ya, ketuanya mengumpulkan LKPD sama laporannya. Terus PPT-nya tadi hasil yang hasil teori maupun praktek dikirim ke WA nanti dipresentasikan ya. Silakan kelompok 1 untuk maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Permasalahan diskusi, lakukan analisis hasil pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian seri paralel baterai. Berdasarkan hasil diskusi, penyelesaiannya adalah melakukan persiapan alat dan bahan. B. Mencari materi dari buku dan internet. C. Menentukan gambar rangkaian pengukuran. Hasil pengukuran: 1. Pengukuran tegangan, pengukuran baterai tanpa terhubung dengan beban resistor. Analisa, berdasarkan teori apabila dua baterai yang dirangkai secara seri, maka tegangannya akan bertambah, yaitu perjumlahan dua baterai, akan tetapi arusnya tetap sebesar arus salah satu baterai. Dua baterai yang dirangkai secara paralel, maka nilai tegangannya akan tetap sebesar tegangan salah satu baterai, akan tetapi kapasitas arus meningkat yang merupakan penjumlahan kapasitas dua baterai tersebut. Dari hasil pengukuran dan perhitungan hasil teori dengan menggunakan hukum Ohm, ada perbedaan nilai tegangan dan arusnya. Hal ini disebabkan oleh faktor ketelitian multimeter dan toleransi nilai hambatan pada resistor. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Alif. Faktor-faktor ketelitian alat ukur tersebut adalah: 1. Kualitas multimeter. 2. Multimeter yang tidak dikalibrasi terlebih dahulu sebelum pengukuran. Sedangkan toleransi nilai resistor merupakan nilai sebenarnya resistor berdasarkan toleransi komponen resistor itu sendiri. Misal resistor 220 ohm, toleransinya 5%. Nilai sebenarnya bisa 5% di bawah 220 ohm atau 5% di atas 220 ohm, sehingga menyebabkan berubahnya nilai hasil pengukuran. Demikian jawaban dari kami. Apakah sudah cukup? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya menambahkan sedikit terkait dengan proses yang sudah kalian laksanakan, praktek tadi.
kalian sudah mengikuti langkah-langkahnya, mengukur tegangan, cuma tegangan dan arus, merangkai seri paralel baterai, sudah bisa menghitung secara teori dengan hukum Ohm, terus membandingkan dengan hasil praktek, ya, sehingga kamu ada gambaran, ya, ada antara teori dan praktek. Ya, jadi sekarang kamu sudah paham teori, praktek, jadi nggak ada istilah nanti teori. Teori penting nggak? Penting? Penting. Praktek? Iya, dua-duanya harus penting, harus ada semua, apalagi orang teknik. Ya, semuanya harus ada. Ya, gitu. Demikian presentasi, hasil diskusi sudah terlaksana semuanya ya. Untuk lancar terkait dengan hasil pengukuran teori, praktek sudah bisa kalian bandingkan ya. Benar-benar kamu sudah mempelajari. Nah, mari kita simpulkan pada kegiatan akhir ini. Mungkin ada yang bisa ngasih simpulan. Ya, silakan Widi. Secara seri dengan depan resistor. Ya, ada lagi? Pak. Ya, silakan Fahmi. Sedangkan dua baterai yang dirangkai paralel, maka tegangan totalnya sama dengan satu buah baterai dan arusnya bertambah. Iya, bagus. Ada lagi yang mau simpan? Ya, silakan. Pak Fiandro. Ada perbedaan nilai tegangan dan arus hasil pengukuran dan perhitungan teori. Hal ini disebabkan karena nilai tegangan baterai terukur beda dengan yang ada fisik baterai, nilai toleransi hambatan. Iya. Ada lagi yang mau ikut mengasih kesimpulan? Ya, silakan. Angga Dika. Baterai yang dirangkai seri, maka tegangan totalnya ditambah, sedangkan arusnya sama dengan satu baterai. Iya, bagus. Nah, selanjutnya kita menuju ke seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu di akhir kegiatan ada tes formatif. Silakan kalian buka di WA-nya, akan saya kirim Google Form ya untuk kalian mengerjakan. Selesai? Oke, ya, oke, kalau sudah selesai, silakan jangan lupa dikirim, demikian untuk tes tertulis. Untuk refleksi, silakan masuk ke menti.com. Ya, manfaat apa yang Anda peroleh dari materi pembelajaran? Bisa mengukur arus dan tegangan. Apakah langkah-langkah dalam belajar Anda ternyata memudahkan dalam pelaksanaan tugas dari guru? Ya, salah satu yang ditampilkan sangat mudah. Ya. Baik, demikian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Dari awal sudah terlaksana semua. Mari sebelum ditutup, ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Ya, terima kasih untuk kegiatan pada hari ini. Nanti ke minggu depan ke materi berikutnya. Silakan dipelajari tentang materi penggunaan wattmeter. Nah, hasil dari tes formatif akan saya umumkan minggu depan. Bagi yang sudah memenuhi KKM itu nanti ke materi pengayaan. Bagi yang belum ada materi bagi yang sudah
yang belum nanti akan remedial, ada soal berikutnya. Demikian, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK, SMK, SMK,